Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia podcast Bedah PKM Series CFP X Kertas. Balik lagi bareng aku Yasmin Puspita Maharani di podcast Bedah PKM Series 3 ya. Oke, udah sampai series 3 aja nih ya. Series ini bakalan jadi penutup podcast Bedah PKM di TFP X Kertas pada tahun ini. Oke teman-teman, seperti biasa Yasmin tidak sendirian. Kali ini Yasmin ditemenin sama kakak yang gak kalah keren dengan seri-seri sebelumnya nih. Yaitu ada Kak Fadila Anissa Putri selaku penerima pendanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2021 bidang pengajar. Oke, langsung saja kita sapa. Halo Kak Fadila, apa kabar Kak? Halo Yasmin, kabar baik. Yasmin sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Yasmin juga sehat. Oke, sebelumnya nih Kak, agar teman-teman pendengar di sini juga bisa lebih kenal dengan narasumber kita. Boleh dong Kak, kenalan terlebih dahulu, boleh disebutkan nama, stambuk, jurusan, dan fakultas. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Perkenalkan, saya Fadila Putri dan sekarang ini saya mahasiswa UKM khusus stambuk produksi. Teman-teman semuanya. Oke, salam kenal juga Kak Fadila. Nah, teman-teman, podcast Bedah PKM kali ini bakalan bahas tentang PKM pengabdian. So, pasti banyak nih kan yang penasaran tentang PKM pengabdian, apalagi pejuang-pejuang pengabdian. Oke, langsung saja kita mulai ya Kak. Tapi sebelum masuk bahas pengabdian, Yasmin mau menanya dulu gitu. Apa sih motivasi awal kakak PKM ini Kak? Oke, baik, terima kasih Yasmin. Yang sebelumnya kalau kita sendiri itu sebenarnya dari keluarga. Nah, pemasukan itu diminta lagi itu sendiri kan jadi di situ nanti namanya jadi saya dari itu ngajakin teman-teman dari luar untuk gabung. Nah, jadi karena bersuka dan akhirnya itu yang mendorong kita untuk ikut awalnya teman-teman PR kita tuh sebenarnya bingung juga kan, ini itu apa sih, terus benefitnya apa, pekerjaannya seperti apa, itu kayak sama sekali buta gitu dengan itu. Terus karena ditemukan dengan orang yang mau membimbing, mau kasih tahu, terus juga mau dicetin atau ditewelin gitu kan soal mereka ini, maka saat penyusunan proposal itu sebenarnya juga masih banyak. Itu juga sama sekali nggak tahu nih penyusunan itu ada formasinya, terus detail itu gitu, karena dulu kan itu nggak ada kayak. Jadi memang kita harus belajar sendiri, kita harus sukses sendiri, terus seperti kayak ini sehingga sampai akhirnya ngomong juga nggak nyangka nih kenapa nih kok bisa lulus gitu kan. Jadi pengumuman juga tuh bukan kayak kita atau bisa atau teman-teman gitulah yang ngecek, tapi juga dari teman-teman kita yang lain gitu. Awalnya kenapa bisa ngecek? Oke Kak, jadi awalnya kan kakak belum tahu benefitnya nih Kak. Pas kakak udah masuk PKM nih Kak, ikut bila lolos, menurut kakak keuntungan yang paling terasa dari mengikuti PKM ini? Oke, nah kalau misalnya ditanya soal keuntungan, pasti banyak sekali nih keuntungan yang kita nggak mungkin setiap universitas itu punya fokus yang tinggi gitu kan. Nah mungkin untuk detailnya yang pertama itu adalah mengikuti kita sesuai dengan nama programnya. Nah jadi kita itu dituntut rekreasi, melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang inovatif, lalu mengembangkan suatu potensi yang dampaknya itu kan cuma kita yang ngerasain nih, tapi masyarakat di kita, masyarakat kita. Nah, selain itu dari PKM juga kemampuan kita tuh diasah, terutama dalam bekerja tim. Karena kan di PKM ini bukan ikan hanya menuliskan ide ataupun cuma hanya memetik ide, tapi memang kita tuh dituntut untuk mengimplementasikan ide. Disinilah kerjasama kita, kompetensi itu. Jadi memang benar-benar
besar untuk IPA, tapi juga masuk campaign pun juga lebih besar. Nah mungkin lainnya ini memang kayaknya berbeda di setiap unitnya gitu. Terkait gift yang dikasih dengan unit. Mungkin kalau dari sendiri yang kita baca dari artikel itu, kalau misalnya kita dapat medali emas, kita bisa gratis S2 dan juga bisa menjadi dosen tetap di ISI kayak gitu. Terus unit lain mungkin ada yang sampai membebaskan skripsi kalau misalnya sudah menampakkan seperti itu. Jadi kalau kita bicara manfaat yang lain itu banyak dan menyesal sih kalau misalnya nggak mencobanya. Oke, berarti banyak banget ya Kak ke kita sendiri, kita dan sosial, terus juga lagi ke masyarakat, dan juga tadi ada bonus-bonus sesuai universitas tadi ya Kak. Oke nih Kak, tadi kita udah bahas motivasi, benefit, sekarang boleh dong Kak, alasan Kakak kenapa mengikuti PKM ini Kak? Kalau kita tahu kan jenis dari PKM ini banyak, kenapa Kakak pilih yang PKM? Dan apa yang membedakan PKM ini dengan jenis yang lainnya Kak? Nah untuk alasan sendiri kenapa pada akhirnya PKM sendiri, karena sebenarnya dari ide yang mau dibawa. Jadi kalau itu Kak dan Tibi itu punya dua ide, yang satu membahas tentang bidang, yang satu lagi membahas tentang kita. Nah dua-duanya sama-sama bagus. Kita pun sebagai tim ini jadi bimbang gitu, ini kita milih yang mana ya kayak gitu. Akhirnya kita diskusi dengan kita diskusi dengan dosen pendamping kita kayak gitu. Terus dari diskusi ini kita juga nih Kak ini ide kami seperti ini, metodenya seperti ini, sebaiknya itu masuk ke skema apa ya, karena PKM sendiri itu salah satu poin kesalahan yang kan salah skema. Itu memang kalau misalnya yang bilang itu salah kamar seperti itu kan. Jadi karena pada waktu itu kita semula, jadi kita benar-benar serius mau ikut, kita diskusi sampailah pada akhirnya kita memilih skema karena memang kesesuaiannya dengan ide yang kita bawakan. Nah mungkin kalau misalnya ditanya apa sih bedanya PKM dengan PKM bidang lainnya, itu setiap PKM itu punya ininya masing-masing gitu, punya karakteristiknya masing-masing sesuai dengan metode dan implementasi dari ide yang mau dicapai termasuk. Tapi ada nih salah satu PKM, skema PKM yang paling mirip dengan PKM, yaitu PKMPI atau PKM penelitian iptek. Nah mungkin apa sih yang membedakan kedua PKM ini? Sama-sama kayak misalnya pengabdian seperti itu. Nah sebenarnya yang membedakan itu adalah kalau PKM dan masyarakat, tapi mitranya itu adalah mitra non-profit. Jadi kalau PKM ini lebih ke memberdayakan masyarakat, di mereka, itu mitra-mitranya itu seperti pengembangan desa, atau lembaga-lembaga non-profit lainnya. Nah, kalau misalnya PKM sendiri, itu kan dia fokusnya pada pendidikan. Jadi mitranya itu adalah mitra profit, misalnya seperti makan. Kalau misalnya kita itu mengasih ibadah sesuai dan bisa mungkin meningkatkan mereka ataupun bisa mutu dari keluarga mereka gitu. Jadi itu sih yang paling mirip gitu dengan PKM, tapi memang punya perbedaannya juga. Oke, jadi emang setiap PKM itu punya ciri khasnya masing-masing ya Kak. Nah, tadi Yasmin ada dengar karena ide ya Kak, Kakak masuk ke PKMPR. Nah, boleh tahu nggak Kak, awal munculnya ide itu dari mana sih Kak? Oke, nah jadi sebenarnya ide ini menarik sih, karena udah dipendam selama 2 semester kan. Nah jadi untuk ide sendiri itu sebenarnya muncul dari pas kita semester 1. Jadi kan di semester 1 itu kalau di FK sendiri itu ada mata kuliah sosio-antropologi. Nah kebetulan pada waktu itu kami tuh berkunjung ke Kelurahan Bagan. Di sana banyak sekali sih berkunjung. Itu memang di situ kompleks gitu permasalahannya kan. Jadi di sana itu kan daerah laut. Itu pun pencarian itu bukan aja, tapi dari mereka juga ada usaha yang kita hasil laut di udang, yang bakal dikirim ke pabrik gitu. Tentu dari usaha itu ada nih limbah yang dihasilkan.
Tapi kadang limbah dikelola dengan baik sehingga membuat pencemaran lingkungan. Padahal kepala hutan itu sendiri kalau misalnya dikelola itu bisa jadi perisai makanan, bisa jadi penyedap makanan. Kan di keluarganya sendiri itu sering tuh ngelola dan jadi perisai untuk so di depan. Nah jadi kayak muncul aja gitu idenya tiba-tiba. Jadi pas awal nih diajak temen PTN yang udah mendekati deadline juga kan kemarin menyusunnya, jadi alhamdulillah di anggotanya kita langsung brainstorm ide karena memang udah langsung dapet idenya jadi gampang gitu. Terus di awal mula untuk Oke, berarti udah dari semester 1 ya Kak dipendam idenya tadi. Jadi selain kita cari itu, kita juga harus lebih open gitu ya Kak dalam lingkungan sekitar. Nah, kalau dari Kakak ada nggak Kak tips-tips lain biar kita itu mudah untuk dapetin ide yang menarik? Nah memang kalau ide itu sebenarnya ada di simpel, misalnya nih sekarang kita lagi nyusun. Nah di depan kita nih kan ada laptop. Ini kan berbahaya karena safety-nya, misalnya berbeda. Nah, mungkin kita bisa nih menciptakan suatu template anti radiasi, atau mungkin kita juga bisa melihat nih kita tuh ada minyak jelantah yang menotnya gitu. Nah misalnya dibuang kan jadi pencemaran lingkungan. Nah bisa kita tolong jadi sabun atau lilin, kita lah essence, elektronik, dan juga bisa kita packaging dengan menarik. Nah itu bisa dibawakan ke PKM. Intinya untuk ide itu kita harus sering mengamati lingkungan. Jadi kalau sudah kita mengerti, kita cari referensinya di Google atau di website jurnal nasional atau jurnal. Setelah kita dapat tipsnya dan referensinya, kita gunakanlah ilmu kita. Sering menggunakannya itu dalam STM. Jadi STM ini amati, tiru, dan juga modifikasi. Jadi dari referensi yang kita dapat, kita bisa nih ngembangin produk atau hasil yang telah mereka tanamkan sebelumnya. Misalnya kayak tadi nih, di referensi kita cuma ada minyak jelantah bisa jadi sabun. Nah, kita tambahin lah, kita modifikasi, kita tambah essence mungkin, minyak yang tadi kita packaging dengan menarik. Nah, itu teman-teman. Jadi stepnya itu mengerti lingkungan, cari dan dalami referensi, lalu modifikasi dan inovasi. Oke, berarti balik lagi ya Kak, kita harus lebih peduli terhadap lingkungan kita, terus seperti kata kakak tadi ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, nah Kak, kita lanjut nih Kak. Kalau bahas PKM itu kan pastinya nggak ketinggalan untuk membahas proposal nih Kak. Nah menurut Kakak, apa aja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal? Oke, nah ini dia yang paling menarik dan juga penting untuk teman-teman. Nah, mungkin ini yang paling penting. Ketika teman-teman ingin menyusun PKM, maka yang harus teman-teman cari pertama kali itu adalah buku-bukunya. Karena teman-teman, ini sesimpel tanggal aja diatur gitu. Misalnya kayak ada biodata gitu kan, kita ngambil biodata. Nah itu ada tanggalnya, itu diatur di dalam format. Jadi kalau misalnya memang kita mau rilis PKM, kita cari yang pertama kali adalah buku pertamanya. Karena penilaian proposal sendiri itu 70% harus sesuai dengan format yang tertulis di panduan. Karena hal yang paling sering ditemukan ya, apalagi pas jadi mentor kemarin, itu tuh banyak anak-anak yang belum pernah pegang buku pedoman, padahal mereka tuh udah nyusun sampai 2, udah dikasih juga nih kan nah mereka juga nggak baca gitu. Mereka itu berfokus atau mengikuti standar KTI, padahal kan punya formatnya sendiri dan itu diatur dengan bisa sampai tanggal-tanggal juga diatur. Nah jadi banyak dari kita gitu kan, yang paling sering juga menjadi kesalahan itu adalah luaran. Nah banyak dari teman-teman kita yang di luar sana, bahwasannya luarannya itu adalah luaran dari ide mereka gitu. Padahal kalau di PKM sendiri ada luaran tersendiri. Misalnya kayak PKM-PM kan, luarannya laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman. Nah itu yang harus teman-teman tulis gitu di proposal. Jangan luaran lain kayak gitu. Karena memang di PKM sendiri ini luarannya pun juga diatur.
hal lain juga pada peletakan halaman dan font. Nah itu yang paling sering terlupa gitu. Jadi banyak dari kawan-kawan atau teman-teman kita yang di luar sana saat menyusun itu lupa gitu untuk mengganti font ataupun juga ukuran pada halamannya. Karena kan kalau misalnya kita menyusun proposal, pas kita buat otomatisnya untuk halaman, maka itu kan langsung terset kali 11. Nah itu yang sering kita lupa gitu untuk ganti ke format TNR12. Lalu yang banyak juga ditemukan itu kalau misalnya nyusun proposal itu pakai software dan juga halaman pengesahan. Padahal kan dari PKM ini sendiri itu tuh formatnya itu dari daftar isi sampai lampiran saja. Jadi itu yang banyak lupa. Jadi memang hal yang paling benar-benar harus kita lakukan adalah lihat pedomannya. Nah jadi pesan dari Ica untuk teman-teman kita juga dan untuk pendengar juga nantinya, yang pertama yang benar-benar adalah teliti baca buku pedomannya. Jangan terbesit rasa malas untuk membaca dan mengcross-check ulang kita. Karena mau sebagus apapun ide kita, mau sebagus apapun isi kita, kalaupun misalnya formatnya tetap salah, itu udah harga mati, udah langsung nggak lolos. Jadi memang format yang paling. Oke, berarti kita juga emang harus teliti dan berpandu dengan panduan tadi ya Kak ya. Oke, teman-teman pendengar boleh banget di-highlight saran-saran dari Kak Fadil. Oke Kak, untuk proses pengerjaannya kan panjang nih Kak. Ada nggak kendala-kendala yang biasanya timbul dalam proses pengerjaan itu? Atau menurut Kakak biasanya kendala-kendala yang sering timbul gitu dalam pekerjaan PKM ini Kak? Jadi kalau untuk kendala sih banyak ya. Pertama kemarin karena memang kita masih pemula, jadi memang harus benar-benar sendiri, cari tahu sendiri. Kita juga kemarin penyusunannya mepet kan ke jadwal, jadi memang benar-benar kayak nyusun proposal. Nah, kendala yang paling banyak adalah kita tuh lupa gitu format mana yang belum sesuai. Nah itu mesti ulang lagi dan itu memakan juga. Namun walaupun kendala kita itu banyak, cara kita mengatasinya tetap jaga kekompakan, kerjasama sama saling backup. Jadi kemarin tuh kita tuh kan ada 5 orang. Jadi yang 2 nyusun proposal, 1 diskusi ke cutting, terus 1 diskusi ke dosen pembimbing, 1 urus surat menyurat. Jadi yang awalnya berat itu dijalani selalu jadi ringan, terus kan tetap dijalani dengan happy gitu, tetap serius tapi tetap santai. Jadi untuk mengatasinya sendiri memang harus jaga kekompakan tim. Jangan tim itu gitu. Itu jasanya. Oke Kak, berarti intinya setiap ada masalah kita saling backup dan jaga kerjasama tim ya Kak ya. Oke nih Kak, selanjutnya setelah penyusunan proposal kan ada yang lolos pendanaan itu kan Kak, terus lanjut ke presentasi PKP 2. Nah ini ada salah satu pertanyaan dari pejuang PKM juga nih Kak. Hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan presentasi PKP 2? Oke, jadi kalau untuk PKP 2 itu kan mempresentasikan hasil implementasi ide kita. Nah, hal yang perlu diperhatikan pertama kali yakni siapkan materi dan latihan. Jadi kita udah tahu apa aja nih materi yang bakal dibawakan, lalu susun di dalam PPT. PPT-nya juga kalau bisa yang menarik gitu. Nah, mungkin ada sih hal-hal unik kami waktu kemarin itu yang berasal dari ibu dosen pembimbing sendiri. Nah, jadi kan dosen pembimbing itu Bu Lita namanya dari jadi Bu Lita tuh orangnya lihat, terus udah kekinian, terus gaul juga. Jadi kalau misalnya mempersiapkan materi itu kami disesuaikan dengan berwarna biar menarik, terus kontennya seperti ini. Lalu juga di saat itu memang Bu Lita tuh membimbing kita kan dari nol. Terus teman-teman pun juga jadi semangat gitu karena memang Bu Litanya orangnya memang benar-benar mau gitu untuk membimbing. Jadi sampai siapa ya yang bawakan narasi ataupun yang presentatornya itu benar-benar diatur gitu sampai yang suaranya harus selaras gitu. Jadi memang kalau presentasi memang upayakan yang menarik dan harus bisa buat juri itu tertarik ke kita gitu, kayak
kan presentasi itu lama kan, biasanya juri itu hanya di semangat dengerin. Jadi kalau misalnya kita dapat urutannya yang tengah-tengah atau yang terakhir yang gitu, jadi memang usahakan buat yang menarik sampai para interviewnya itu atau reviewernya itu memang benar-benar tertarik nih ngelihat presentasi kita. Oke, sepertinya udah sangat jelas ya Kak ya, bedah PKM pada pagi kali ini. Oke Kak, terakhir boleh nggak nih Kak, si closing statement sekaligus kita? Oke, untuk closing statementnya mungkin dari itu sendiri, teman-teman untuk juga jangan coba. Memang di awal kita insecure duluan kan, lihat kita yang menyobok lagi gitu kan, terus kayak lebih bagus karena udah lebih pengalaman. Jangan hilangkan rasa takut, jadi tetap coba, tetap serius, ini pedomannya. Kalau misalnya kita serius, insya Allah kita memang benar-benar bisa lolos gitu ke dalam tes ini. Karena di PKM itu kan kuncinya di administrasi, untuk isi dan lainnya bisa kita diskusikan dengan kita, dengan dosen pendamping kita seperti itu. Apalagi sekarang UTU itu udah punya perhatian yang lebih, misalnya udah ada packing center, dan teman-teman juga udah dibimbing dari fakultas. Jadi jangan takut mencoba, kalau bisa siapkan dari sekarang proposalnya, karena nanti tahun depan ada pembukaan PKM lagi kan, nah jadi bisa didaftarkan proposalnya. Kalau misalnya udah dipersiapkan dari sekarang, mungkin proposal yang akan dikirim nanti jauh lebih matang. Oke, teman-teman semua, tadi kita udah closing statement dari Kak Fadila yang sekaligus menutup podcast kita pada kali ini. Pastinya banyak sekali informasi-informasi bermanfaat yang kita dapatkan dari podcast kita kali ini. Yasmin mau mengucapkan terima kasih banyak ke Kak Fadila karena udah bersedia jadi narasumber di podcast kita ini. Dan juga Yasmin mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan selama memandu podcast pada kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan selalu memberikan positif bagi kita semua. Oke, anyway teman-teman semua, podcast kali ini merupakan series terakhir dari podcast TFT Expertas pada tahun ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah setia mantengin IG Bema Evaksur dan juga harus tetap pantengin untuk tahu kegiatan-kegiatan menarik lain. Oke, saya Puspita Maharani, pamit undur diri. Stay safe and stay healthy everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.